Assalamualaikum Sobat Muslim, ketemu lagi dengan saya Davin di NH Channel yang membahas seputar agama Islam untuk bekal kehidupan sehari-hari. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana adab bertetangga. Gimana sih cara seorang Muslim dalam bertetangga? Sebelum itu mari kita awali dengan Bismillah. Sobat Muslim, kita sebagai manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Nah, dalam bersosialisasi, ternyata ada adab-adabnya loh Sobat Muslim, khususnya adab bertetangga. Gimana sih adab bertetangga tuh? Dan bagaimana sih cara mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari? Nah, marilah kita simak video penjelasan berikut ini. Adab bertetangga dalam Islam dan dalilnya. Sebagai makhluk sosial, kita tidak akan dapat hidup dengan baik tanpa bantuan orang lain. Sejak kita lahir bahkan hingga kita meninggal, tentunya kita membutuhkan bantuan orang lain. Maka dari itu kita harus menjaga hubungan baik dengan sesama, terutama dengan tetangga. Berikut ini adalah beberapa adab bertetangga yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. 1. Bersikap baik kepada tetangga. Hendaknya kita selalu bersikap baik agar hubungan yang terjalin pun semakin hangat dan akrab. Hal ini juga diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Beribadalah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu, bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, dan tetangga yang jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 36. 2. Tidak menghalangi bangunan tetangga. Dalam bertetangga, tentu kita akan memiliki bangunan rumah yang saling berdampingan. Bahkan beberapa rumah juga berdempetan. Sebagai tetangga yang baik, hendaknya kita tidak menghalangi tetangga untuk membangun rumah atau menghalangi udara dari sinar matahari ke rumahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, janganlah salah seorang di antara kalian melarang tetangganya menancapkan kayu di dinding temboknya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1609. 3. Memelihara hak tetangga. Salah satu hal yang harus kita utamakan adalah memelihara hak tetangga. Hak tetangga yang perlu kita jaga adalah melindungi harta mereka dari orang jahat, serta memberikan beberapa hadiah. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, aku memiliki dua tetangga, manakah yang aku beri hadiah?" Nabi menjawab, "Yang pintunya paling dekat dengan rumahmu." 4. Tidak mengganggu tetangga. Adab bertetangga selanjutnya adalah tidak mengganggu tetangga. Misalnya tidak mengeraskan suara televisi sehingga mengganggu istirahat tetangga dan kegiatan mereka yang mungkin membuat mereka menjadi tidak nyaman. Begitu pula ketika akan mengadakan sebuah acara di rumah, hendaknya meminta izin tetangga terdekat terlebih dahulu agar mereka tidak merasa terganggu dengan acara yang kita selenggarakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya." Hadis riwayat Bukhari nomor 1609. Dari Abu Suraih radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman." Sahabatnya bertanya, "Siapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Yang tetangganya tidak aman dari keburukannya." Hadis riwayat Bukhari nomor 6016. 5. Memberi makan kepada tetangga yang paling dekat rumahnya dengan kita. Hendaknya sering berbagi-bagi makanan. Dengan begini, hubungan kita dengan tetangga akan menjadi semakin baik dan harmonis. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada para tetangganya. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Zar radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Zar, apabila kamu memasak sayur, daging kuah, maka perbanyaklah airnya dan berilah tetanggamu." Hadis riwayat Muslim. 6. Sabar jika diganggu. Adab bertetangga lainnya adalah selalu sabar jika diganggu oleh tetangga yang jahil. Memang terdapat beberapa tetangga yang suka membuat masalah, namun hendaknya sebagai muslim kita dapat menahan amarah dan menyikapinya dengan sabar.
Begitu pula yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika dulu Rasulullah SAW bersabda, ada 3 kelompok manusia yang dicintai Allah. Disebutkan di antara seseorang yang mempunyai tetangga ia selalu disakiti atau diganggu oleh tetangganya, namun ia sabar atas gangguannya itu hingga kedua tangannya dipisahkan oleh kematian atau keberangkatannya. Hadis riwayat Ahmad yang disahihkan oleh Albani. 7. Menjenguk ketika ia sakit. Sebagai tetangga yang baik, hendaknya kita selalu memberikan dukungan kepada tetangga. Begitu pula ketika ia sakit, maka sudah seharusnya kita menjenguknya sembari memberikan semangat dan doa agar ia segera cepat sembuh dari penyakitnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga ia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di waktu sore, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad dengan sanad sahih. Itulah 7 adab bertetangga yang hendaknya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tetangga adalah saudara terdekat kita dan merupakan orang yang pertama kali dapat menolong kita di saat kita tertimpa musibah. Maka sudah seharusnya kita menjaga hubungan baik dengan tetangga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi lagi ngapain nih siang-siang gini nih? Biasa kita lagi ikhtiar berjualan. Oh, berjualan. Jualan sendal. Dari ukuran kecil sampai ukuran dewasa dan remaja ada. Rame nggak nih Pak Edi nih penjualan hari ini? Nah, alhamdulillah yang lewat mah rame. Oh, yang lewat rame, bukan yang beli. Hari ini kelihatannya belum satu pun. Sudah. Oh, udah. Dua. Oh, udah 2 yang beli. Yang itu juga terpaksa sebenarnya. Terpaksa sendalnya putus. Oh, terpaksa sendalnya putus jadi beli gitu. Nah, Sobat Muslim, sekarang kita sudah tahu kan setelah menyaksikan video bersama-sama bagaimana adab bertetangga di kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jika ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,